teman-teman, acara hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukurillah wa syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Depok Dr. Aryo SPPD serta jajaran manajemen Rumah Sakit Simbang. Yang kami hormati Gurunda Kiai Haji Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf LC yang insya Allah hari ini akan memberikan tausiahnya pada kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu teman-teman karyawan Rumah Sakit Simpangan Depok yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta izinnya sehingga kita dapat tercurah kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada sahabatnya yang mulia dan kita semua sebagai umatnya. Insya Allah akan memberikan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, untuk keberkahan acara hari ini, marilah kita awali dengan membuka lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita simak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 9, surat As-Saff ayat 29, surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40. Kepada Pak Hasan diserahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Al-Quran ini memberi jalan yang dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ulul kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang akal sehat mendapat pelajaran. Peringatan, maka adakah dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Peringatan, maka adakah orang mengambil pelajaran? Walaqad yassarna mengambil pelajaran.
kasih. Deh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Hasan yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah memberikan keberkahan dan rahmatnya baik bagi yang baca dan kita semua yang mendengarkan. Acara selanjutnya adalah sambutan Direktur Rumah Sakit Simpangan Depok kepada Dr. Arif. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati dan mencintai Burunda yang hari ini insya Allah belum bersama kita dalam kuliah pelajaran Al-Quran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pegawai keluarga besar dari Rumah Sakit Simpangan Depok yang insya Allah nanti akan bersama-sama meniti jalan untuk belajar Al-Quran secara bersama-sama dari mulai tahsin insya Allah nanti sampai pada tahap tahfiz dan seterusnya. Dalam acara ini jadi sebagai pengantar mungkin kita bagaimana Rumah Sakit Simpangan Depok, Ustaz, letaknya ada di Depok, di tepatnya di daerah sekitar Jati Jajar, Perumahan Jati Jajar, Ustaz. Kami sebenarnya memulai dari sesuatu yang mungkin bisa dibilang dari nol ya terkait dengan Al-Quran, karena kami sama-sama belum bisa membaca Al-Quran sebagian ya, tetapi kami ingat akan apa yang Ustaz sampaikan bahwa Al-Quran tersebut adalah mukjizat yang akan mampu mewujudkan yang sepertinya mustahil untuk dicapai. Yang kelihatannya mustahil untuk dicapai oleh akal kita. Menjadikan dari yang bahkan menjadikan kita dari yang tidak kenal huruf bisa suatu ketika insya Allah dengan izin Allah bisa menjadi seorang yang bisa tartil membaca Al-Quran, bahkan bisa menjadi seorang yang hafiz, dan lebih besar dari itu cita-cita kami adalah bagaimana bisa menjadi pribadi-pribadi yang dikatakan sebagai Al-Quran berjalan, Ustaz. Keyakinan itu yang kami ya bismillah maju saja kita adakan tahsin Al-Quran, karena keyakinan bahwa itu suatu hal yang tidak mustahil apabila Allah berkehendak, dan insya Allah dengan tuntunan dan nasihat juga dari Ustadz sekalian. Yang kedua, kami ini jadi berkumpul ini modalnya kalau bisa dibilang modal bismillah dan nekat, Ustadz, ya. Tapi insya Allah dengan tekad yang kuat untuk memulai untuk memperbaiki diri. Memperbaiki rumah sakit Simpangan, diri masing-masing pegawai rumah sakit Simpangan itu berarti buat kami sebagai pimpinan itu juga berarti memperbaiki rumah sakit dan pelayanan rumah sakit itu sendiri. Nah, kami juga ingat bahwa bagaimana Ustaz berpesan bahwa bagaimana kita memulai memperbaiki diri, kami milih memperbaiki diri dimulai dari memperbaiki interaksi kami dengan Al-Quran.
Nah, dari interaksi ini, kegiatan ini mudah-mudahan bisa melengkapi apa yang seringkali kita dengar, bagaimana kita melengkapi interaksi kita dengan Al-Quran selengkap-lengkapnya. Kalau di antara kita yang mungkin sudah rutin membaca Al-Quran, sekarang kita memperbaiki dengan belajar Al-Quran. Buat para guru, buat para panitia, kita melengkapi diri dengan berdakwah, menyebarkan Al-Quran dan nilai-nilai Al-Quran. Sehingga kita menjadi pribadi yang utuh, yang kita membaca Al-Quran, kita belajar Al-Quran, kita mengamalkan Al-Quran, kita mendakwahkan Al-Quran. Dan sebagaimana seringkali saya dengar bahwa dari pesan Ustadz tentang itu ya, tentang hayatan thayyibah. Kita semakin berkualitas interaksi kita, maka insya Allah akan menghadiahkan suatu kehidupan yang lebih baik yang diistilahkan dengan hayatan thayyibah. Di mana kalau saya melihat tafsirnya, itu berarti Allah akan memberikan kita rezeki yang halal. Kemudian Allah akan memperbaiki keluarga kita. Kemudian Allah akan memberikan ketenangan dalam kita menjalani hidup. Dan lebih besar lagi, kita akan diberikan kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Itulah konsep yang kami yakini, dan insya Allah mulai dari Al-Quran akan berujung pada kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan memandang ini hanya sebagai suatu kursus, ya. Tapi ini adalah usaha kita untuk memperbaiki diri kita sebagai pribadi, diri kita sebagai karyawan, diri kita sebagai keluarga, bahkan diri kita yang utama adalah diri kita sebagai hamba Allah yang terbaik. Cita-cita kita hanya ingin menjadikan diri kita menjadi pegawai atau hamba Allah yang terbaik. Demikian pengantar dari saya, tetap dengan semangat cinta terus terhadap Al-Quran, bahagia bersama Quran, dan bertekad meneguhkan nilai Al-Quran dalam pribadi kita. Insya Allah kita akan mulai program kajian kita, belajar tahsin kita di Rumah Sakit Simpangan Depok. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah menolong kita, semoga Allah memudahkan kita, dan Allah membersihkan niat kita ketika hadir di dalam majelis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Arif sebagai Rumah Sakit Simpangan Depok untuk sambutannya. Semoga apa yang disampaikan beliau ini sebagai niat yang baik ya, untuk menjadi awal kita di Rumah Sakit Simpangan Depok ini lebih baik lagi dengan interaksinya dengan Al-Quran. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, alhamdulillah Gurunda Kyai Haji Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf sudah berada di tengah-tengah kita. Marilah kita simak tausiah beliau. Semoga apa yang nanti disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ada Gurunda, disilakan. Mohon seluruh mic-nya ditutup semuanya, di mute ya, biar bagus suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, hanya Allah yang mengizinkan kita, memberi hidayah kepada kita. Siang hari ini kita semua insya Allah dalam majelis Al-Quran. Tidak lupa salam saya, salam kenal saya sama kepada Bapak Direktur Rumah Sakit Simpangan Depok, Bapak Arif.
kepada seluruh dokter yang hadir, kepada seluruh nakes tenaga kesehatan yang hadir, atau mungkin kalau ada pasien yang hadir, semoga Allah segera pulihkan, semoga Allah segera sembuhkan. Alhamdulillah kita dalam ataupun di rumah sakit ini, insya Allah ini tanda-tanda datangnya hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi yang dibacakan kepada kita Al-Isra ayat 9, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sebenarnya Al-Quran ini menunjukkan di sisi lain manusia itu kalau nggak bersama Al-Quran maka penunjuk jalannya, guide-nya bisa jadi hawa nafsu, bisa jadi setan, bisa jadi orang-orang yang tidak beriman. Allah tegaskan, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati aqwam. Dan saya bersyukur kepada Allah, Masya Allah, dan apresiasi ya atas kebijakan ini. Bahkan saya baca di pengumumannya wajib hadir. Ya. Marilah kita sikapi ya kebijakan ini dengan perasaan syukur kepada Allah. Ya. Mungkin ada yang awalnya baca ya seharusnya nyantai, harus dengerin ceramah. Ya. Mungkin ada yang tadinya ngantuk ya, tapi harus dengar ceramah. Tapi sekarang sudah masuk di Zoom, ya maka sudah seharusnya menghilangkan semuanya itu. Ya. Hilangkan dengan sikap syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Mungkin kalau nggak diwajibin, ya, kalau nggak diwajibkan, ya mungkin semuanya akan berpikir yang lain. Ya. Tapi dengan diwajibkan dan kita menyikapinya dengan penuh ridha, syukur, menyambut ahlan wa sahlan dengan kegiatan ini, insya Allah janji Allah di Al-Isra 9 itu terjadi. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Karena kalau sudah Allah berikan petunjuk, ya seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Arif, insya Allah apa yang ada dalam Al-Quran itu gampang. Ya. Ya, apalagi tadi juga dibacakan di surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'an, dan sungguh telah kami mudahkan isi Al-Quran. Ya. Bahkan ya sering juga saya sampaikan, kita kalau bersama Al-Quran itu harus bisa berpikir dengan pemikiran yang besar. Ya. Bahwa insya Allah Allah akan berikan berbagai macam kemudahan yang di luar ya jangkauan akal kita. Ya. Karena memang pemikiran seperti ini atau janji seperti ini diungkapkan oleh Al-Quran di surat Ar-Ra'du atau surat yang ke-13 ayat ke-31. Ya. Walau anna Qur'anan suyyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'a. Kalau saja ada sebuah bacaan yang bisa menggeser gunung atau membelah bumi atau menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia, itulah Al-Quran. Tentu kata andaikan ketika disampaikan oleh Allah itu sebuah kepastian. Ya. Adapun memang tidak direalisasikan tentu karena suatu hikmah yang Allah Maha tahu di balik hikmah atau tujuan itu. Ya. Tapi karena itu dari Allah, maka kita harus yakin bahwa Al-Quran memang bisa menciptakan atau bisa merealisasikan
satu cita-cita besar dalam kehidupan orang-orang beriman, termasuk tadi bahwa siapa saja yang mau ya meluangkan waktunya untuk Al-Quran, apakah sehari itu 30 menit, apakah 60 menit, niscaya Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Walaqad yassarnal Qur'an. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran ini, maka adakah orang yang bersedia mempelajarinya? Ya. Maka insya Allah pentingnya kita merelakan, meridhokan hati kita ya untuk bersama Allah, baik di tempat ini maupun di rumahnya masing-masing. Karena itu diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kunci berfungsinya Al-Quran dengan baik ya di dalam diri kita. Jadi saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tausiahnya di hadapan para sahabat, di tengah-tengah penyampaian itu ada 3 orang yang baru hadir. Ya. Yang pertama, segera berusaha mencari tempat yang kosong di tempat yang agak mendekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, peserta yang terlambat itu ya, agak cari tempat yang agak di belakang. Nyantai aja lah, yang penting kedengeran. Yang ketiga, duduk sebentar, kemudian pergi. Maka apa yang terjadi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai menyampaikan tausiahnya, ya, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tidakkah engkau lihat tadi 3 orang yang terlambat hadir? Ya. 2 orang berusaha tetap hadir, walaupun yang pertama begitu semangatnya mencari tempat yang paling dekat dengan Rasulullah. Yang belakangan yang kedua agak belakang. Yang ketiga sebentaran udah pergi. Ya. Maka begitulah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan. Ya. Yang meraihnya dengan penuh semangat, maka Allah pun dengan semangat memberikan hidayah itu. Ya. Ya. Ingin apa saja dari Al-Quran ini, insya Allah mendapat kemudahan. Ingin menjadi orang yang senantiasa membaca Al-Quran sehari 15 menit, 30 menit, 60 menit, rasanya gampang saja. Ya. Kenapa? Karena memang jiwanya penuh dengan rasa menyambut ya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan penuh ridha, dengan penuh cinta, maka Allah pun cinta, ridha kepada hamba yang seperti ini. Yang kedua, sedang-sedang saja, ya. Jadi disebut cinta juga enggak, disebut benci juga enggak. Ya. Maka Allah pun juga memberi hidayah ya sedang-sedang saja. Ya. Yang ketiga, mau berangkat. Ya, meninggalkan ya majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah menganggap bahwa dia itu memang enggan terhadap hidayah Allah. Ya, karena tidak mau, maka Allah pun tidak mau memberi hidayah orang itu. Nah, ini pentingnya kita menyikapi ya, peluang-peluang emas ini dengan sikap yang penuh ridha, penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ya kita bersyukur ya, saya yakin tidak semua tempat kerja kita memberi peluang untuk membina diri seperti ini ya. Sehingga jika ini disambut dengan baik, insya Allah ya,
walaupun dari rumah kita istilahnya cari nafkah ya, tapi di sisi Allah nafkah dapat, akhirat dapat ya. Itulah yang disebut dengan atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya. Sekalian kerja, sekalian cari ilmu, sekalian membina diri dan lain sebagainya ya, ini akan menjadi kenikmatan yang luar biasa jika penyikapannya benar ya. Terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di ya, garis terdepan di dalam melayani umat ya, yang aslinya ini merupakan peluang amal soleh yang luar biasa ya. Ya, setiap hari melayani masyarakat yang sedang membutuhkan ya, sehingga insya Allah dengan Al-Quran ini insya Allah melayaninya dengan penuh ya, dengan penuh hati yang cinta, hati yang kasihan, apalagi tidak lupa mendoakan pasien-pasien, maka itu insya Allah akan menjadi ya sumber pahala ataupun mau disebut ATM pahala yang luar biasa. Ya. Ya, semoga di sini sih tidak ada ya apa yang sering kita dengar ya, apa istilahnya perawat-perawat yang istilahnya oleh masyarakat itu disebut dengan judes misalnya ya, yang bersikap ini bersikap itu ya, yang tidak ada lain bukan masalah nggak digaji, bukan masalah apa dia tersiksa ya, tapi masalahnya dia nggak tahu bahwa amal yang dilakukan itu sebenarnya di sisi Allah luar biasa pahalanya ya. Ya. Istilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling utama ya. Ya, maka salah satunya Rasulullah mengatakan antasna'a ma'rufan li akhraq ya. Engkau berbuat baik kepada manusia yang akhraq. Akhraq itu apa? Manusia yang udah nggak berdaya ya. Ya. Udah nggak punya kekuatan, udah nggak punya usaha apa-apa, udah terserah nakesnya, terserah dokternya mau diapain ya, sehingga menolong mereka menjadi amal yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jika dengan semangat ini maka insya Allah ya, tidak saja di sisi Allah rumah sakit ini menjadi sangat mulia ya, maka di sisi umat manusia pun insya Allah menjadi sangat mulia dengan pendekatan Al-Quran insya Allah ya. Jemaah rahimakumullah, tema kita adalah bagaimana membangun cinta Al-Quran dan cinta isinya, cinta nilai-nilainya ya. Mengapa harus seperti ini? Ya. Mengapa harus ada tema seperti ini? Ya. Tentu tidak terlepas dari apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna hadzal Qur'an atau iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena nanti di hari kiamat ya, Al-Quran ini akan mencari orang-orang yang dulu selalu bersahabat dengannya. Ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ini Masya Allah sangat strategis ya, sebagai tenaga kesehatan, sebagai dokter ya. Kalau mau disebut akrabnya dengan siapa? Ya, akrabnya dengan pasien. Akrabnya dengan apa? Ya, dengan obat-obatan, dengan jarum suntik, dengan yang lain kamar bedah ataupun lain-lain sebagainya. Tapi Rasulullah ingatkan, ya, bukan berarti tertutup kemungkinannya untuk
bersahabat juga dengan Al-Quran. Ya. Sebagaimana saudara-saudara kita yang lain, ya, ketika dia menjadi sahabat Al-Quran, bukan berarti dia hidupnya udah nggak ngapa-ngapain kecuali bersama Al-Quran. Ya. Ada yang sibuk dengan bisnisnya, ya, tapi dia sahabat Al-Quran. Ya. Ada yang sibuk dengan dunia pendidikannya, ada yang sibuk dengan urusan rumah tangganya. Kebetulan saja bapak-bapak, ibu-ibu, Allah takdirkan sibuk dengan urusan membantu umat manusia atau mengobati, ya, para pasien yang sangat membutuhkan, ya. Tentu juga tidak menutup peluang agar kita juga selain sahabatnya pasien juga sahabatnya Al-Quran. Ya. Karena yang dibutuhkan hanyalah sekedar sebuah ilmu. Bagaimana ilmunya agar menjadi sahabat Al-Quran yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti hari kiamat, ya, Quran itu akan mencarimu untuk menolong kamu, ya, untuk menawarkan adakah kesulitan agar saya bantu bisa menyelesaikan kesulitan-kesulitan hari kiamat itu. Ya. Jadi yang harus kita pahami, ya, kegiatan apa saja yang mengajak kita menjadi sahabat Al-Quran, utamanya adalah mempersiapkan kehidupan akhirat yang aman, bahkan bahagia, bahkan dengan penuh kemudahan. Salah satunya adalah bersahabatlah dengan Al-Quran, baik secara pembacaannya atau secara ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang sudah bisa baca-baca, yang sudah bisa menghafal, walaupun, ya, katakan sebulan cuma 1 surat misalnya, ya, maka insya Allah itu akan menjadi bekal yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berarti di dalam diri manusia itu, ya, ibarat HP, ibarat laptop, berarti ada file Al-Quran. Ya. Ya. Laptop ada file Quran aja udah istimewa, ya. HP ada file Quran istimewa. Bagaimana manusia, ya, di dalam dirinya ada file Al-Fatihah. Ada file apa lagi? Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Wah, itu udah lama, ya, semua orang juga punya file itu, ya. Kenapa nggak ditambah ada file An-Naba amma yatasaalun, ada file An-Nazi'at, dan seterusnya, ya. Sehingga, ya, berlaku sebuah kebijakan dari Allah. Innallaha la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an. Hadits rawahul Bukhari, ya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa hati manusia yang di dalamnya, ya, kalau istilah anak mahasiswanya, yang di dalamnya ada file Al-Quran, ya. Pokoknya jangan sampai kosong. Rasulullah sampai mengatakan, innalladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya hati manusia yang di dalamnya tidak ada file Quran bagaikan rumah yang kosong, ya. Rumah semewah dari depannya, tapi di dalamnya nggak ada kursi, nggak ada tempat tidur, nggak ada hordeng, nggak ada lampu, ya, yang nggak ada gunanya. Manusia juga begitu, kelihatannya keren, ya, tapi di dalamnya nggak ada isi Al-Quran. Nah, inilah salah satu motivasi betapa pentingnya kita mencintai Al-Quran, baik secara interaksi dengan ayat-ayatnya maupun interaksi dengan isinya. Insya Allah itu akan memberi kemudahan yang luar biasa, ya.
Kuncinya dari mana sih ada manusia yang bisa ya berinteraksi dengan Al-Qur'an dan isinya dengan baik ya. Kuncinya kembali kepada ya pengenalan manusia itu kepada Allah. Karena Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Ya. Jadi yang belum kenal betul dengan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an ya, maka mungkin ya semacam apa formalitas ya, ataupun mungkin semacam memenuhi atau menggugurkan kewajiban ya, atau mungkin sekali-kali ya, begitu Ramadan semangat, begitu Syawal udah nggak semangat ya. Kenapa semuanya ini terjadi ya? Ya karena manusia tidak melihat Al-Qur'an ini betul-betul merupakan firman Allah yang seharusnya ketika manusia itu mengenal Allah dengan baik, maka insya Allah dia akan mencintai firman-Nya. Ya. Bukankah ibu-ibu yang mencintai suaminya, ya, pasti juga mencintai apa yang dimiliki oleh suaminya. Ya. Pasti siap, apakah mencuci bajunya, menyetrika bajunya, apa saja yang milik suaminya pasti diperhatikan. Begitu juga seorang suami kepada istrinya. Ya. Begitulah seharusnya cinta kepada Allah itu mutlak harus cinta juga kepada apa yang difirmankan oleh Allah. Begitu juga saat melaksanakan. Ya. Jadi kalau ada manusia sudah rajin bersama Al-Quran, ya, tapi lebih kenapa? Lebih karena adat, ya, atau mungkin peraturan, atau mungkin tuntutan, ya mungkin bisa. Ya. Dan kalau dia terus bisa menambah pengetahuannya, mungkin nanti jadi berubah. Ya. Tapi kalau nggak ditambah pengetahuannya, karena memang Al-Quran itu ilmu. Maka jika ilmunya terus dipelajari, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan-pertolongannya agar kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran itu karena keimanan kepada Allah. Karena apa? Keimanan kepada Allah. Keimanan kepada Allah dengan Al-Quran itu bagaimana? Ya. Pertama, jika dia meyakini kebenaran Al-Quran ini. Pokoknya kata Al-Quran begini, maka sedikit pun dia tidak ragu. Kata Al-Quran, manusia itu enggak henti-hentinya digoda oleh setan. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Solusinya apa? Minta tolong. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Manusia itu enggak henti-hentinya terancam oleh berbagai macam makhluk-makhluk yang membahayakannya. Istilahnya min syarri ma khalaq. Ya. Yang sekarang ya, bisa bertambah nih pengertian min syarri ma khalaq ini, salah satunya ya COVID-19 itu sendiri. Ya. Maka insya Allah ketika kita minta tolong kepada Allah, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya Allah, lindungilah diriku dari apa saja yang kamu ciptakan yang membahayakan. Wah, ya. Jadi kita yakin COVID-19 ini memang ciptaan Allah, tapi kita juga yakin bahwa Allah bisa mengendalikan agar tidak menimpa diri kita ketika kita selalu minta tolong perlindungannya. Ya. Jadi bukti bahwa kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan dasar keimanan ketika ada rasa percaya. Ketika ada rasa cinta kepada Allah. Ya. Saya kira jamaah paling paham tuh apa itu cinta. Cinta itu biasanya ya
Kalau udah agak lama nggak ketemu, rindu. Siapa yang cinta Allah pasti rindu Al-Quran. Ya. Kalau sudah ketemu, nggak ingin segera berpisah. Ya. 1 jam katanya baru sebentar. Ya. Maka alangkah indahnya jika manusia bersama Al-Quran, udah 1 jam tapi merasa kirain baru 10 menit. Wah, itu berarti cinta. Ya. Apalagi ya, jika berinteraksinya dengan Al-Quran karena butuh, ya, insya Allah dengan seperti ini, ya, kita akan terhindar dari berbagai macam bahasa pesimis yang biasa dilakukan oleh manusia dengan Al-Quran. Ya. Biasanya orang kalau diajak ber-Al-Quran nggak jauh-jauh, bahasanya nggak ada waktu. Ya. Coba bayangin, saya ini dari jam sekian kerja, ya, pulang jam sekian, di kantor begini-begini. Ya, semua orang juga begitu. Tapi kenapa ada orang yang masih bisa? Ya karena dia berinteraksinya pakai iman. Ya. Bukan pakai akal. Ya. Bukan pakai mengukur, ya, mengukur interaksi dengan Al-Quran itu dengan realitas dirinya. Ya. Realitas diri ini apa? Ya lemah. Ya. Ya, manusia itu menghadapi ngantuk aja udah nggak berdaya kok. Ya. Realitas diri itu lemah. Realitas diri itu apa? Ya, cinta kepada hawa nafsu. Realitas diri itu apa? Digoda melulu oleh setannya. Ya. Tapi kalau pakai iman, insya Allah itu semua bisa diatasi. Kan jadi lebih keren di sisi Allah. Ya. Dia menjadi pelayan umat, ya juga menjadi sahabat Al-Quran. Ya. Lagian Allah nggak minta 24 jam, atau 12 jam, atau 10 jam. Ya. Allah cuma minta, ya, jadikan waktu-waktu itu sangat bervariasi. Ya. Ada waktu kerjanya, ada waktu tidurnya, ada waktu makannya, ada waktu santainya. Maka Allah minta ada waktu Qur'annya. Sehingga gimana kalau kita digugat oleh Al-Quran? Kirinan buat tidur aja ada, buat TV ada, buat belanja ada, buat ini ada. Kenapa giliran buat saya nggak ada, kata Al-Quran. Padahal kamu tiap hari aja 30 menit bersama saya, insya Allah di situ ada apa yang tadi dibacakan dari surat Shad, ya, ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Berarti hidupmu akan barokah. Barokah itu apa? Ya. Ibarat urusan dunia, istilah barokah itu, ya, orang yang berbisnis hanya dengan modal 1 juta tapi hasilnya 100 juta. Secara bahasa barokah itu, ya, kerja sedikit, modal sedikit, hasilnya banyak. Ya. Begitulah bersama Al-Quran. Tiap hari 30 menit, 30 menit, 30 menit. Walaupun kalau ini terus berlangsung, Allah akan menunjukkan salah satu mukjizat Al-Quran. Ya. Mukjizatnya itu apa? Rasa ketagihan. Ya. Ya, kalau ketagihan rokok semua orang bisa itu. Ya. Apalagi ketagihan narkoba, semua orang bisa. Tapi untuk bisa ketagihan Al-Quran, itu berarti orang yang betul-betul ahlul iman. Orang yang betul-betul membina keimanannya dengan baik, sehingga kalau sehari nggak baca, rasanya Quran itu kayak memanggil-manggil dia. Fulan, bacalah aku, bacalah aku. Sehingga dia tahu, sehingga saat itu orang manusia merasa gelisah. Aduh, apa ini, kenapa diri saya kok begini? Padahal kuncinya hanya baca Quran. 10 menit, 15 menit, 30 menit, hilang semua perasaan gelisahnya. Itu ciri khas orang yang sudah ketagihan terhadap Al-Quran. Ya.
Maka disitulah ada keberkahan, ya. Sehari cuma 30 menit, namun nanti di akhirat 30 menit yang berlangsung 10 tahun, 20 tahun, ternyata hasilnya luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di hadits-hadits yang lain, manusia merasa ya nggak pantas untuk menerima balasan ini. Kenapa saya bisa mendapat balasan sebesar ini, ya? Maka Allah mengatakan ini karena kamu ya mengarahkan anakmu agar mencintai Al-Quran. Jadi demi anaknya senang Al-Quran, berapa biayanya? Saya keluarkan. Ya. Agar anaknya senang dengan Al-Quran, ya, maka kira-kira apa ini yang menjadi motivasi buat anak? Disiapkan. Ya. Maka para ulama memahami hadis ini, ya, kalau cuma menjadi pendukung atau menjadi penyedia sarana, ya, orang lain, ya, tentu maksudnya anaknya bisa mendapat penghargaan atau pahala balasan dari Allah sebesar itu, bagaimana dengan pelakunya sendiri? Ya, tentu jauh lebih besar dari itu, ya. Itulah maksud diturunkannya Al-Quran, sehingga dalam banyak ayat Allah ingatkan, wahai manusia, jangan salah paham, ya. Al-Quran ini tidak saya turunkan untuk membuat kamu bersusah payah, ya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, ya. Tapi saya turunkan Al-Quran ini agar engkau merasakan nikmat-nikmat kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Maka kalau kita baca surat Ar-Rahman, ya, pasti kita setuju, ya, bahwa terbitnya matahari itu, ya, merupakan nikmat dari Allah. Adanya sungai-sungai, adanya lautan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka saat itulah Allah mengulang-ulang 31 kali. Masihkah ada nikmat yang belum kamu akui yang saya berikan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, di surat Ar-Rahman, yang sebelumnya surat Al-Qamar tadi dibaca, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Maka jika surat Al-Qamar memberikan satu jaminan kemudahan di dalam membacanya, ya, dalam mempelajarinya, berinteraksi dengannya, maka surat Ar-Rahmannya mengingatkan bahwa itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia, sehingga awalnya berbunyi apa? Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah yang maha luas rahmatnya itu nomor satu bentuknya adalah mengajarkan kepada manusia berupa Al-Quran. Jadi pertanyaannya, kita sebagai manusia udah merasa diajari nggak oleh Allah Al-Quran? Ya. Ya, kalau enggak, maka Allah, nah kamu belum ngapa-ngapain, ya. Ya. Asal kamu mendengarkan, katakan tausiah, menghadiri sebuah kegiatan belajar Al-Quran, baru Allah akan ajarkan Al-Quran. Allamal Quran. Jadi kembali kepada topik kita, ya, bahwa untuk bisa mencintai Al-Quran dan isinya, kenalilah dulu Allah Subhanahu wa taala dengan baik, ya. Maka ketika Allah menyuruh kita iqra, bacalah. Ya. Apa yang harus dibaca ya Allah? Ya semuanya harus kamu baca. Ya. Semua yang bermanfaat, ya, harus kamu baca. Ya. Prioritasnya apa ya Allah? Nomor satu Al-Quran, wahyu Allah. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah yang menciptakan.
yang maha pencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa penciptaan Allah itu yang paling utama? Ya diri kita. Khalaqal insana min 'alaq. Allah lah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Kata khalaqal insan, ya, menciptakan manusia, ini menunjukkan bahwa tugas manusia adalah mengenal Allah dengan baik, ya, sehingga ketika dia ingin mengenal firman-Nya, ya, atau bahasa agak bebasnya ucapan-ucapannya, nasihat-nasihatnya jadi nyambung. Misalnya tadi, ya, ternyata di balik firman-firman Allah ini adalah karena kasih sayangnya, karena cintanya kepada manusia, tidak ingin menjadikan manusia itu hidup tanpa petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ini yang menjadi upaya manusia di dalam hidup dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah apa yang dijanjikan oleh Allah di surat Al-Qamar, bahwa di balik belajar Al-Quran itu selalu ada kemudahan. Walaupun di balik kemudahan itu Allah harus nguji dulu, ngetes dulu, bener nggak serius kamu ingin saya kasih kemudahan, ya. Kalau baru dikasih kesulitan dikit udah nyerah, ya nggak ditolong. Maka pasti biasanya Allah mengetes serius enggak, ya. Kalau udah serius baru Allah kasih kemudahan-kemudahan sesuai dengan yang dijanjikan insya Allah. Maka cinta kepada ayatnya, cinta kepada mushafnya, ya, itu memang aslinya insya Allah akan menjadi modal, menjadi energi tersendiri untuk mencintai isinya, ya. Apalagi kita tanpa kita sadari, kita selalu mengatakan Shadaqallahul Azim. Shadaqallahul Azim itu apa artinya? Ya Allah, saya mengaku, saya meyakini apa yang saya baca ini pasti benar, karena ini ucapanmu. Ya. Jadi kalau sudah pasti benar, ya, insya Allah kita di dalam melaksanakan isi Al-Quran karena sebuah keyakinan. Ya. Ada menghadapi berbagai masalah kehidupan, ya, Allah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, selalu menjaga hubungan dengan Allah dengan baik, maka insya Allah segala urusannya selalu diberi solusi, dan segala dan rizkinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka insya Allah, ya, manusia itu apabila hidup dengan Al-Quran, tidak saja kehidupan akhiratnya yang baik, bahkan dunia pun insya Allah akan selalu, ya, menjadikan Allah campur tangan terhadap kehidupan hamba-hambanya itu untuk segera diselesaikan, segera ditolong, ya. Itulah motivasi-motivasi Al-Quran agar kita memang ketika bersama Al-Quran ini mencintai semua-muanya, ya, dari isi Al-Quran ini, ya, sehingga insya Allah, ya, dari situ keberkahan hidup, ya, menyelimuti diri kita semua. Kuncinya yang lain, Rasulullah mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum, ya. Kuncinya yang lain harus sering-sering, ya. Kalau bahasa orang perusahaan itu sering-sering meeting, ya, sering-sering ngumpul, ya. Ngumpul untuk Al-Quran. Alhamdulillah,
siang ini kita difasilitasi untuk ngumpul dengan Al-Quran. Ya, betapapun hanya lewat Zoom, nggak langsung dengan fisik, ya. Yang saat ini ya karena memang alasan kondisi yang ada, pandemi yang ada, ya. Tapi tidak mustahil. Saya bayangkan ya saat mungkin nanti Allah sudah angkat pandemi ini dan semoga segera ya. Kalau saja ya seseorang merasa wah kalau nungguin bertemu secara fisik nggak terlaksana ini. Tapi kalau pakai Zoom mengenang dulu saat pandemi kita jadi bisa ya lumayan. Itu juga insya Allah paling tidak walaupun tidak secara fisik tapi secara hati kita semua tetap berinteraksi. Ya. Ngumpul itu sendiri menjadi sarana yang sangat memudahkan. Ya. Kita tahu ibu-ibu yang sedang hamil biasanya ada ngumpul untuk senam. Ya. Ibu-ibu yang ingin sehat juga sering ngumpul untuk senam. Ya. Masa untuk beriman kepada Allah, untuk mempersiapkan kehidupan akhirat lebih baik nggak mau ngumpul. Ya. Apalagi di balik ngumpulnya orang beriman untuk Al-Quran, Allah menjanjikan 4 kemuliaan. Disehatkan jiwanya, alias mudah membangun kebahagiaan dirinya. Kedua, dilimpahkan dalam hidupnya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ya. Yang ketiga, dicintai malaikatnya. Dan malaikat itu kalau dia mencintai hambanya, dia membantu doa untuk kita. Doa untuk apa? Ya. Doa supaya diampuni, doa supaya dijaga dari api neraka, doa agar dimasukkan surga rame-rame bersama keluarga besarnya, dan doa agar dijaga dari hal-hal yang membahayakan. Itulah di surat Ghafir ayat ke-6, ayat ke-7, bukti malaikat itu ya sudah senang kepada umat manusia, kepada hamba-hamba Allah yang dicintainya, dia akan selalu mendoakan. Yang keempat, Allah akan selalu mengenangnya, mengenalnya. Wa dzakarahumullahu fiman indah, ya, sebagaimana kalau ibu membelajar surat Al-Mujadilah, ya, di situ ada cerita wanita yang sedang mengalami KDRT dari suaminya, ya. Maka Allah pun ikut campur tangan, ya, istilahnya. Allah pun menasehati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar segera menolong seorang ibu yang sedang mengalami KDRT dari suaminya. Ya, mungkin ibu pernah baca ayat awalnya, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Ini menggambarkan bagaimana cintanya Allah ya kepada orang beriman, terutama seorang wanita yang senantiasa dekat dengan Allah sampai ketika dia mengalami permasalahan rumah tangga, Allah segera hadir ikut menyelesaikan permasalahannya. Ya. Insyaallah ya, kajian ini, tausiah ini cukup memberikan satu motivasi kepada kita betapa butuhnya kita ini dengan Al-Quran. Insya Allah kalau perasaannya itu butuh, ya, insya Allah nggak ada istilah, nggak ada waktu, nggak ada kesempatan atau alasan dengan usia. Ya, bagaimana manusia bisa beralasan dengan semuanya ini? Ya, ketika dia meyakini bahwa pada akhirnya kehidupan ini harus berakhir, cepat atau lambat harus berakhir, dan kemudian manusia akan menjalani kehidupan berikutnya, ya, yang kehidupan berikutnya itu tidak terlepas dari bagaimana kita mempersiapkan, membekali diri dalam hidup ini agar kita aman dalam menghadapi kehidupan berikutnya. Insya Allah ada alam kubur, ada kebangkitan, ada hisab, ada penimbangan, al-mizan, ya,
ada melewati sirat, itu semuanya sangat ditentukan bagaimana kita menjalani kehidupan ini, ya. Dan Allah mengatakan jika engkau tidak percaya dengan tahapan-tahapan ini, niscaya peristiwa itu akan menghampiri kamu. Baliddaraka ilmuhum fil akhirah. Kehidupan akhirat itu mau nggak mau pasti akan diketahui dan akan dirasakan langsung oleh manusia. Ya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Bunda langsung menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bunda dapat teman-teman pahami dan menjadi motivasi untuk semoga yang kita termasuk hamba-hambanya yang semangat dengan cinta menyambut hidayah Allah, sehingga Allah akan menambah nikmatnya dan akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah, serta kemuliaan-kemuliaan, rahmat, kasih sayang Allah. Alhamdulillah, Gurunda, ini teman-teman di Rumah Sakit Simpangan Depok setiap hari Kamis pagi juga mengikuti kajian Fiqh Qur'ani di Depok khususnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kami semua diberikan keistiqomahan berada di dalam kecintaan kepada Al-Quran. Ya, di sini Gurunda ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ini cukup banyak pertanyaannya. 3. Ya, kami memberikan kesempatan untuk 3 pertanyaan ya, karena mungkin ini pertanyaannya bisa mewakili juga. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin nanti bisa di lain kesempatan kita bahas. Ya, untuk pertama ini dari Rani unit OK. Bagaimana menyikapi kalau giroh kita dalam bertadarus yang sudah rutin itu sedang turun, sehingga timbul rasa malas. Dan apa benar kalau kita rajin baca Al-Quran semasa hidup, nanti menjadi penerang dalam wujudnya laki-laki tampan. Kemudian, ya mungkin itu dulu Gurunda, pertanyaan nanti kami akan bacakan lagi. Silakan dijawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam bahasa syariatnya, ya, perasaan malas dalam kehidupan sehari-hari itu disebut dengan fatrah atau futur, ya. Itu alami, ya. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita agar senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Allah, ya Allah, lindungilah aku dari sifat kemanusiaanku, yaitu ketidakberdayaan dan kemalasan. Jadi wajarlah manusia itu nggak mungkin ya semangat terus, pasti ada rasa lagi semangat, lagi nggak semangat, ya. Tapi insya Allah dengan berdoa itu, ya, kita tidak dikuasai oleh rasa malas atau tidak semangat kita, ya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain gara-gara semangat dan malas, maka itu sangat akan merugikan, ya. Bagaimana kalau nggak semangat itu tiba-tiba berlangsung sepekan, berlangsung sebulan, berlangsung setahun, itu alangkah ruginya, ya. Jadi dengan doa itu harapannya kita berada dalam nggak semangat ataupun malas itu, harapannya cuma hitungan jam, ya. Bahkan kalau bisa hitungan menit aja lah, ya. Nah, itu. Jadi pertama pentingnya kita banyak berdoa, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kedua, pentingnya kita berkumpul, ya.
insya Allah kalau masih berkumpul itu akan terbaharui semangatnya. Ketiga, pentingnya membersihkan diri. Apakah baca istighfar, astagfirullahaladzim, baca tasbih subhanallahi wa bihamdi, ya. Barangkali rasa malas itu karena dampak daripada dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga kita bersihkan dengan istighfar, dengan bertasbih, ya, sehingga jiwa menjadi lebih bersih dan insya Allah lebih siap untuk menerima Al-Quran. Ya. Kemudian yang keempat, pentingnya mujahadah. Ya. Mujahadah itu artinya apa? Enggak mudah menyerah. Ya. Tentang males ya udah. Ya. Tapi ada mujahadah. Ya. Mujahadahnya gimana? Ya. Ya, bisa dengan merubah tempat misalnya. Saya biasa baca Quran ini di rumah, ya. Mungkin kalau saya bacanya di masjid, saya bisa lebih semangat. Coba aja di masjid, ya. Atau mungkin kalau saya bacanya di taman-taman yang indah, saya menjadi semangat, ya. Silakan lakukan, ya. Bisa merubah tempat, ya. Bisa dengan apa namanya merayu diri, ya. Saya itu males baca Al-Quran yang kebayang kalau setengah jam, kalau 30 menit. Ya. Coba kita rayu diri kita, masa 5 menit nggak siap? 5 menit aja. Ya. Maka coba baca hanya 5 menit. Bila perlu taruh jam di depannya. Ya. Biasanya nih, ya tadinya 5 menit itu biasanya akan ketagihan. Wah, tanggung 5 menit, 10 menit, 15 menit. Ya. Ataukah mungkin lebih kurang dari itu. Ya, ya mungkin kalau masa sehalaman aja saya nggak siap baca, ya. Artinya jangan mudah menyerah. Itu namanya mujahadah. Ya. Ataupun mungkin Masya Allah sekarang di YouTube luar biasa, ya. Ya. Dengar sebuah ceramah atau dengar sebuah nasihat agar bangkit kembali semangatnya, ya, itu sangat mungkin terjadi, ya. Setelah mendengar tausiah terbaharui lagi semangatnya. Atau baca sebuah buku tentang semangat-semangat hidup dengan Al-Quran, tidak mustahil seorang akan terbangun lagi semangatnya, ya. Yang jelas di satu sisi itu memang satu hal yang manusiawi bagi manusia, tapi di sisi lain bahayanya kalau yang manusiawi ini dimanfaatkan oleh syaitan. Karena Al-Quran menjelaskan ada 2 kelompok yang selalu berusaha menjauhkan manusia dari Al-Quran, orang kafir dan setan. Ya. Orang kafir disebut di surat Fussilat 26, setan disebut di An-Nahl 97, ya. Itu 2 kelompok yang tidak rela kalau melihat kita senang baca Al-Quran, sehingga harus dijauhkan, sebagaimana mereka adalah makhluk-makhluk yang jauh dari Al-Quran, ya. Jadi penting tidak menganggap remeh terhadap satu hal yang memang ini manusiawi, ya, namanya manusia yang nggak ada malas-malasnya itu malaikat, ya. Tapi jangan sampai manusiawi ini jadi justru dimanfaatkan untuk menjerumuskan kita jauh dari Al-Quran. Wal'iyadzubillah. Di dalam hadis memang dikatakan seperti itu, ya. Jadi saat manusia dikubur, dia akan ditemani kalau laki oleh laki-laki yang tampan. Tentu kalau perempuan akan ditemani oleh wanita yang cantik, yang harum. Ketika ditanya oleh mayat itu, ya, Anda ini siapa? Maka dia mengatakan, ana amalukas soleh. Ya. Sayalah amal-amal solehmu yang divisualkan, ya, yang divisualkan oleh Allah dalam wujud manusia seperti ini. Ya. Memang tidak disebut khusus Al-Quran, apa saja, sedekahnya,
berbakti kepada orang tuanya, ya, insya Allah itu bagi para dokter dan nakes yang selalu membantu manusia agar bisa segera sembuh, itu insya Allah merupakan amal-amal soleh, ya, ya. Terutama adalah bacaan Qur'annya, ya. Karena di balik bacaan Quran ini sebuah ibadah yang sifatnya mahdoh, ya. Dan sehingga apabila terpadukan dari seluruh amal soleh yang ada, maka insya Allah lebih menjanjikan agar kita, ya, sejak di alam kubur sudah, ya, istilah doanya itu wafil qabri munisa, ya Allah jadikan Al-Quran ini di alam kubur kami sebagai makhluk yang akan menghibur kami, menemani kami, sehingga kami sudah menikmati alam kubur itu sebelum menikmati surganya nanti insya Allah. Wallahu a'lam. Ya. Baik, teman-teman, semoga Rani dari Oka bisa memahami, ya, terjawab apa yang sudah ditanyakan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mungkin ini sedang semangat ini Gurunda untuk membaca Al-Quran. Jadi pertanyaannya, bagaimana hukumnya jika seseorang rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, tetapi tidak taat dengan suami? Dan juga bagaimana hukumnya kalau kita baca Al-Quran melalui HP, tapi HP itu terbawa ke toilet? Dan ini juga ada pertanyaan mungkin sama, ya, adab yang baik membaca Al-Quran ketika sedang dalam perjalanan atau di tempat-tempat umum. Mungkin itu dulu, Gurunda, mohon dijawab. Baik, ya. Di dalam membina diri, ya, untuk menjadi orang yang soleh, solehah itu, ya, harus diyakini sebuah pertahapan, ya, nggak bisa bim salah bim, ya. Jadi apabila kita sudah Allah beri kemudahan cinta Al-Quran, tapi belum bisa menjadi, ya, istri yang taat kepada suami, ya, maka tetaplah optimis, tetaplah berniat, apalagi kalau berdoa dan berusaha, ya. Semoga bacaan Quran saya ini bulan depan, tahun depan, saya bisa merubah diri saya. Jadi jangan disalahkan Qurannya, ya. Jangan ada bahasa, gimana sih kamu ini baca Quran serajin, tapi giliran sama suami nggak taat. Nggak usah disalahin Qurannya, ya. Ya. Kita khawatirnya dengan menyalahkan Quran seperti itu, malah Qurannya menjauh dari kita. Akhirnya baca Quran enggak, taat suami juga enggak. Boleh jadi optimislah dengan segala perasaan, ya. Optimislah dengan segala perasaan. Boleh jadi bacaan-bacaan Quran kita ibarat dalam kedokteran itu belum dosisnya. Mungkin kalau sudah bacaan yang ke 100 kali baru hatinya lebih lembut, imannya lebih meningkat, sehingga tidak saja akhlak taat kepada suami yang bisa dilakukan, bahkan yang lain-lain pun bisa dilakukan insya Allah. Pada para suami juga harus sabar, ya. Dan Allah mengingatkan, sabarmu dalam membimbing istrimu itu akan menghasilkan berbagai macam balasan dari Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa 19. Fa in karuhtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kamu bersabar terhadap istrimu yang belum yang masih mengecewakanmu misalnya, itu enggak gratis dari Allah, ada balasannya. Istri pun juga harus berusaha, ya. Suami bersabar, ya, istri juga berusaha, pihak istri juga berusaha. Niatkan Al-Quran ini insya Allah bisa membantu saya dalam memperbaiki diri, ya. Insya Allah dengan suasana rumah tangga seperti ini, ya, tentu akan memberi harapan-harapan yang baik. Tidak ada gunanya nyalah-nyalahin
apalagi nyalain Qurannya. Gimana sih udah belajar Quran, katanya udah belajar tahsin dan seterusnya, tapi masih begini. Enggak usah begitu. Insya Allah semuanya ada tahapan-tahapannya. Ya, HP itu tidak bisa disebut mushaf. Ya, karena dia namanya HP bukan mushaf. Ya, cuma di dalamnya memang ada program Qurannya. Jadi tidak ada masalah untuk bisa ya untuk dibawa ke toilet dan lain sebagainya ya. Itu enggak ada masalah. Oleh karena itu penting juga karena dia bukan mushaf ya. Jangan juga menjadikan baca dengan HP sebuah alternatif ya. Baca dengan HP itu hanya dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Terutama di rumah kalau bisa baca dengan mushaf karena baca dengan mushaf itu ada fadilah tersendiri ya. Salah satunya Rasulullah mengatakan an-nadharu ilal mushafi ibadah ya. Ngelihatnya saja mushaf itu sudah punya nilai amal soleh tersendiri ya, belum membacanya ya. Ya, karena itu ya membaca dengan HP itu ya sebuah kondisi yang kondisional aja, jangan setiap saat selalu mengandalkan HP-nya ya. Ya tentu kalau dibanding dengan daripada nggak baca ya udah, kalau memang bandingannya seperti itu ya. Kalau bandingannya lebih sempurna memang bacalah lewat mushaf ya, lewat kitab yang sudah ada yang pasti semua di rumah memiliki ya. Baca di tempat terbuka itu sah-sah saja, baca di mobil, baca di taman. Yang tidak dibolehkan itu baca di tempat-tempat yang kotor ya. Ya. Misalnya kita tahu baca di taman, tapi di sebelahnya itu ada bak sampah, misalnya ada tempat pengepulkan sampah, itu tidak boleh ya. Atau khususnya dalam hadis ya, membaca di WC atau membaca di kandang-kandang ya, apakah kandang sapi, apakah kandang kuda, itu larangannya ya. Tapi membaca di tempat-tempat yang suci ya, walaupun bukan di masjid ya, tentu pilihan utamanya itu masjid dan rumah ya. Kenapa demikian ya? Masjid dengan nilai tambahnya orang iktikaf ya. Duduknya di masjid saja sudah ibadah. Yang kedua di rumah, apa nilai tambahnya? Karena itu akan menyinari rumah itu ya. Dalam banyak hadis, rumah yang sering dibacain Al-Qur'an, maka rumah yang terbebas dari suasana kuburan, kata Rasulullah. Suasana sepi yang membuat hati tidak merasa bahagia, merasa sempit ya. Rumah yang sering dibacain Quran, rumah yang tidak betah tinggal di dalamnya makhluk-makhluk yang lain yang tidak dikehendaki. Insya Allah aman dari hal-hal seperti itu, terutama apabila rumahnya sering dikumandangkan surat Al-Baqarah, maka Rasulullah menjanjikan la tastati'u al-batalah, rumah yang istilah masyarakat nggak bisa dikirimin ya, nggak bisa dikerjain dengan sihir-sihir dengan yang lain-lain, selalu dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ya, baik. Ini ada pertanyaan terakhir, Gurunda. Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran tanpa mengerti maksudnya? Dan kemudian di sini bagaimana hukumnya ketika kita membaca Al-Quran tidak sesuai ilmu tajwid? Kemudian di sini ada lagi hampir bersamaan ini. Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran tanpa mengerti maksudnya? Hampir sama itu, Gurunda. Mungkin itu Gurunda pertanyaan terakhir. Baik ya.
Pertama, pengertian Al-Quran itu adalah pokoknya kalau dia melafazkan, maka itu sudah bernilai ibadah. Ya. Istilah Arabnya itu al-muta'abbadu bitilawati. Salah satu keistimewaan Al-Quran, asal kamu sebut kalimat-kalimatnya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka itu sudah ditetapkan pahalanya di sisi Allah. Enggak ada catatan, mau paham, mau enggak, mau tadabbur, mau enggak, pokoknya kamu lafazkan, itu sudah ada catatan pahalanya. Ya. Tentu kita harus berpikir lebih jauh lagi, ya. Apa kamu enggak takut rugi, ya? Enggak takut enggak maksimal mendapat manfaat dari Al-Quran, ya? Karena kamu nggak paham, ya. Oke lah, memang pahala pasti dapat, ya. Tapi manfaat di dunia sayang kalau nggak dapat, ya. Padahal kalau kamu paham, misalnya wal asri innal insana lafi khusr, ya. Maka di balik pemahaman ini tidak mustahil menjadi sumber motivasi bagimu untuk berbuat lebih besar, lebih banyak lagi dalam kehidupan ini. Menjadi orang yang lebih produktif, menjadi orang yang lebih beramal amal-amal yang besar. Dari mana? Karena motivasi surat Al-Asr yang dia paham. Oleh karena itu penting dalam berinteraksi dengan Al-Quran tidak hanya berpikir pahala, ya. Berpikirlah yang seluas-luasnya, ya pahala, ya manfaat, ya ilmu, ya keberkahan dan lain sebagainya, ya. Agar secara otomatis, ya, terlebih karena Al-Quran itu sumber ilmu, ya, maka mustahil, ya, mustahil aslinya orang kalau cinta ilmu, ya, nggak penasaran sama isi Al-Quran. Ya. Saya pernah langsung bertemu seorang mu'allafah dari Jerman. Ya. Dia menikah dengan seorang warga Indonesia dari Padang, dari Sumatera Barat. Ya. Ternyata walaupun dia mu'allafah, terjemahan Quran itu udah berulang-ulang dibaca sama dia. Ya, karena memang habit mereka yang tidak terbiasa menerima apa saja yang nggak dipahami. Ya. Dia tahu ini Quran segitu mulianya, segitu dibacanya oleh orang, ini pasti di dalamnya ada sesuatu yang berharga. Sehingga dia berulang-ulang membacanya, ya, terjemahannya, dan ketika bertemu dengan saya banyak mendiskusikan ayat-ayat yang belum dia pahami. Ya. Ini menunjukkan, ya, di dalam dirinya selain ada habit ibadah, ada habit keilmuan, ya, sehingga selalu penasaran sama ayat-ayat Al-Quran. Ya. Membaca dengan tajwid memang membaca tidak dengan tajwid itu memang merusak keaslian. Ya. Ya. Selama dia masih terus belajar, maka insya Allah diampuni oleh Allah, ya, kalau membacanya belum dengan tajwid yang benar. Ya. Karena, ya, kita bisa bayangkanlah bahasa Indonesia saja kalau diucapkan oleh orang bule, oleh orang Arab, ya, itu pasti kalau nggak terlatih, ya pasti susah bacanya. Orang Arab itu paling susah ngomong mengapa, itu susah, ya. Menggapa kan nggak enak, ya. Ya apalagi ini ayat Al-Quran. Ya. Jadi yang penting, ya, dia tidak dalam posisi meyakini boleh-boleh aja lah asal baca gitu. Tapi kalau dalam posisi memang saya belum bisa dengan tajwid, tapi saya sedang belajar, saya sedang berusaha, insya Allah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sedikit tadi ada yang terlewat, yang terbaca. Bagi saya pertanyaan salah seorang peserta, bagaimana mendidik anak dengan Al-Quran, ya? Dengan ringkas, ya, intinya mulailah dari diri kita, ya. Asal diri kita sudah terlihat bagi anak senang Quran, insya Allah itu nular sama anak, ya.
Apalagi kalau kita berdoa untuk anak kita, apalagi ketika kita mencontohkan, ini saya berusaha melaksanakan isi Al-Quran ini dengan baik, insya Allah itu menjadi modal yang sangat berarti buat anak, mengarahkan mereka agar juga mencintai Al-Quran. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah teman-teman semua. Banyak juga ya pertanyaan yang sudah dijawab Gurunda. Semoga jawaban-jawaban yang sudah disampaikan dapat dipahami dan menjadi motivasi untuk teman-teman semua agar lebih baik lagi dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Waktu sudah menunjukkan 2:30. Untuk mengakhiri acara ini, kami mohon kepada Gurunda untuk mendoakan agar kegiatan-kegiatan kerohanian Islam di Rumah Sakit Simpangan Depok ini, di mana setelah ini akan diadakan kelompok tahsin pada karyawan-karyawan, itu dapat berjalan dengan baik dan juga menjadi amal solih untuk khususnya Rumah Sakit Simpangan Depok yang sudah memfasilitasi kegiatan-kegiatan kerohanian Islam. Dan juga semoga teman-teman di Rumah Sakit Simpangan Depok ini juga lebih terpacu girohnya dan bersemangat untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Kepada Gurunda, disilakan untuk membacakan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, mohon izin Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Syukuran Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Pamit Pak Dokter, Pak Arif. Ya, jazakallah Ustaz. Afwan. Ya, insyaallah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita udah sama-sama mendengarkan ya nasihat, ya tauji dari orang yang mempraktikkan langsung Al-Quran, berinteraksi secara optimal dengan Al-Quran ya. Beliau sudah lebih dari 30 tahun hafal Quran dan kalau orang Betawi bilang nggak ada matinya ya, mengajarkan bacaan sampai tafsir Al-Quran. Dengan berbagai macam yang sudah beliau sampaikan itu dapat menjadi semangat bahwa yang utamanya itu ada dua, bahwa interaksi kita terhadap Al-Quran itu pada dasarnya dimulai dari kita menyadari bahwa
hidup itu cuma sebentar. Yang paling utama itu adalah nanti di akhirat. Kesadaran kita untuk mempersiapkan sesuatu hal yang bisa jadi mengerikan apabila tidak kita persiapkan. Nah, ini yang kita ingin dijadikan sebagai titik tolak kita untuk bisa selamat nantinya. Katanya kalau orang cinta itu yang itu bagaimana dia itu tidak ingin orang yang dicintainya itu susah, ya. Jadi romantis itu bukan hanya sekedar memberikan bunga, tetapi dibiarkan pasangannya atau yang dicintai nanti. Romantis yang terbesar adalah bagaimana dia bersungguh-sungguh agar semua yang dia cintai itu nanti tidak sampai sedikit pun terkena siksa Allah. Ya, bagaimana kita bayangkan kalau kita itu bisa selamat, tetapi anak kita nggak ada di situ. Anak kita nggak ada di situ. Bagaimana rasanya? Nah, itu semua insya Allah akan bisa tidak kita alami apabila kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, itu bentuk dari yang paling utama yang kita di rumah sakit. Apa artinya kita di sini saling kelihatan baik-baik, tapi ternyata kita akan saling menyalahkan. Kenapa dulu saya nggak diajar, nggak pernah diajar, ya. Nah, karenanya dan itu juga bukti kesungguhan seseorang, ya. Perhatian seseorang itu takut kalau seandainya orang yang dia kenal tersebut nanti tidak selamat, tidak bahagia hidupnya di akhirat nanti, ya. Nah, tersebut maka sudah dibentuk kelompok-kelompok, ya. Maka nanti secara prosedur semua yang sudah ada di kelompok itu sudah ada guru-gurunya dan akan jadwal. Apabila pada jadwalnya silakan naik ke aula, sudah disiapkan fasilitas Zoom, silakan di aula. Semua di aula kecuali yang saat itu sedang ada halangan, misalnya sedang tidak bisa, sedang dinas yang harus tidak bisa ditinggalkan, maka itu bisa dibuat di rumah masing-masing. Tapi pada dasarnya kita sudah disiapkan Zoom-nya, sudah dihubungkan dengan gurunya. Masing-masing nanti akan saya kasih jadwalnya kapan untuk belajar pasif ini, ya. Jangan jauh-jauh. Nanti kalau kita konsisten setahun nggak usah. Cukup kita konsentrasi yang pada pertama saja, ya. Karena kalau itu baru jalan kalau kita udah melangkah. Kalau kita belum melangkah, nggak akan ada itu yang namanya pertolongan Allah, ya. Jadi itu prosesnya. Nanti sama Ibu Nyai kita memakai metode mutkir, ya. Semua buku sudah ada di Ibu Nyai, akan dibagikan, ya. Buku belajarannya dibagikan gratis insya Allah. Dan itu insya Allah akan banyak door-prize dan acara lainnya. Misalnya yang baik seperti bulan. Kita juga akan mengadakan apabila nggak ada pandemi, ada daurah Quran. Pokoknya pada buat semua yang belajar Al-Quran, ya. Kalau ada umroh dah yang terbaik. Amin. Amin. Pokoknya selamat sangat apa aja akan dikasih, ya. Yang terakhir saya ingatkan walaupun ada guru yang kadang-kadang guru-gurunya nggak bisa masuk karena posisinya penuh, masya Allah.
saya targetkan sampai ternyata lebih 100 yang sudah saya alhamdulillah ya. Jadi sedikit apapun ya, nanti apa yang kita pelajari sampaikan pada anak kita ya, ajar pada anak kita. Walaupun satu huruf aja kita mengucapkan huruf H yang benar atau H yang benar, satu huruf aja, maka setiap kali itu dari kita dan kemudian diucapkan oleh anak kita, diucapkan oleh cucu kita, mengajar kita, dan dia terus menyambut dan diucapkan setiap huruf itu akan mengalir pada kita, insya Allah. Jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan. Nah, kita nggak tahu ya bagaimana ke depannya dan bagaimana Allah nanti akan memberikan kesempatan. Tapi percayalah, kain sakartum la'azidannakum wa kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur pada Allah kesempatan ini, Allah tambahkan terus. Nah, kita kadang-kadang meremehkan kata-kata menambahkan itu, soalnya itu sama-sama yang terasa. Karena kita mungkin manusia, kalau Allah menambahkan gak makan kita ya, insya Allah dengan takut Allah akan selesaikan semua hutang-hutang kita pada hutang. Allah akan bukan sampai kita. Jadikan anak-anak kita menjadi Al-Quran terbaik keturunan kita. Itu yang kita yakini ya, bahwa mudah-mudahan berangkat dari kita bisa menuju keselamatan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Amin. Sementara buat dia kita akan kita saring siapa yang terbaik dari grup mana yang terbaik. Nanti dari grup itu yang banyak akan mendapatkan door prize ya. Door prize ada, jangan terus akan kekurangan kalau jadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanya terkait program ini silakan. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Masih ada waktu? Cukup Bu, cukup. Baik. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsir pada Dr. Arif yang sudah menyampaikan pesan-pesannya dan informasinya terkait pembelajaran Al-Quran ini. Semoga Allah mudahkan dan menjadi amal solih buat kita semua. Cara kuliah akhiri dengan membaca alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi